Halo Sobat Serbada, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini admin Serbada akan memberikan informasi tentang apa saja yang dibahas dalam pertemuan Presiden Jokowi dan juga Presiden China, yaitu Xi Jinping. Mungkin judul yang bagus untuk video kali ini yaitu Indonesia-China semakin mesra. Mengutip dari kompas.com, Presiden Joko Widodo baru saja bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan bilateral di Villa 14 Diao Yutei State Guest House, Beijing, China pada hari Selasa tanggal 26 bulan 7 tahun 2022. Setibanya di Beijing, Presiden Xi Jinping langsung menyambut Presiden Jokowi dan mengajak untuk berfoto bersama sebelum menuju ke ruang pertemuan. Pertemuan kedua pemimpin negara ini merupakan bentuk kemitraan strategis di antara Indonesia dan China. Selain Presiden Jokowi, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan juga ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri BUMN Erick Thohir. Kerjasama ekonomi diberitakan oleh Antara. Pertemuan Jokowi dan Presiden Xi itu membahas soal komitmen kedua negara untuk memperkuat kerjasama terutama di bidang ekonomi. Tak hanya saling menguntungkan kedua negara, kerjasama ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kawasan dan dunia. RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerjasama yang menguntungkan untuk negara kita dan sekaligus untuk kawasan dan dunia, tutur Jokowi. Membahas isu kawasan dan dunia selain membahas tentang kerjasama ekonomi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas soal berbagai isu seperti isu kawasan dan dunia. Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan, tuturnya, dikutip dari laman Setnek. Apalagi saat ini Indonesia memegang presidensi G20 dan tahun depan menjadi ketua ASEAN, imbuh Retno. Mengenai ASEAN, sambung Retno, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN relevan tidak saja bagi masyarakat Indonesia melainkan juga untuk kawasan dan dunia. Bahkan pertemuan ini dipuji oleh ex-Perdana Menteri Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak memuji langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk berkunjung ke China, temui Presiden Xi Jinping serta melawat ke Jepang dan Korea Selatan. Razak menganggap langkah Jokowi itu merupakan bentuk dari diplomasi teladan. Kerjasama ekonomi hijau dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara itu membahas tentang pentingnya kerjasama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative atau GDI. Jika kerjasama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik, tutur Retno. RRT juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi hijau melalui pembangunan Green Industrial Park di Kaltara. Presiden Xi juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan impor produk pertanian Indonesia, terang Retno. Apresiasi isu kemanusiaan Presiden Xi dalam pertemuan tersebut memberi apresiasi atas upaya Presiden Jokowi dalam mendamaikan dan memperbaiki situasi kemanusiaan. Salah satunya dalam kunjungan Jokowi ke Kiev dan Moskow beberapa waktu lalu. Kunjungan ini dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar, kata Retno. 7 kesepakatan yang dihasilkan tak hanya membahas beragam isu, kedua negara juga telah menyetujui 7 kesepakatan. Hal itu sebagaimana dihasilkan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri RRT Li Keqiang dan Presiden Xi di Beijing. Di antaranya adalah pembaruan MOU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative, MOU kerjasama pengembangan dan penelitian vaksin dan genomika, MOU mengenai pembangunan hijau, pengaturan kerjasama kelautan, protokol mengenai ekspor nanas Indonesia, pengaturan kerjasama pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan, rencana aksi kerjasama pengembangan kapasitas, keamanan cyber dan teknologi. Selama ini hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok telah terjalin dengan baik. Kedua negara ini telah menjadi mitra yang kuat sejak 2019 lalu. Nampaknya dari pertemuan ini 7 kesepakatan tersebut adalah kesepakatan yang sangat strategis bagi Indonesia, menguntungkan kedua pihak tentunya. Kok bagi Xiaomi-nya dong? Bagaimana pendapat kalian sebagai pengamat politik dadakan mengenai berita ini? Coba berikan komentar kalian di bawah.